Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kita coba mendengarkan dulu Mas, bagaimana kita berusaha mencari strategi baru untuk menyehatkan BPJS Kesehatan. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf. Mas Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Iqbal, keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan sebagian ya kenaikan iuran ini, efeknya langsung kepada BPJS Kesehatan seperti apa, Mas? Apakah ini akan langsung menambah lagi beban BPJS Kesehatan? Berapa sih kalau secara rupiah total yang kemudian harus batal naik ini, Mas? Ya, pertama kita tentu menghormati ya putusan Mahkamah Agung. Ya. Dan kita harus membaca dulu lengkap putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Agung. Kami juga berkoordinasi, jangan sampai dibilang BPJS Kesehatan tidak melakukan koordinasi untuk mendapatkan salinan putusan itu. Ya. Memang ada resiko soal ketika dibatalkan untuk segmentasi mandiri ini. Tetapi memang karena sudah menjadi keputusan pemerintah, hanya harus dihitung ulang berapa kecukupan anggaran untuk di 2020. Karena kalau kita melihatnya setelah Perpres 75 dilaksanakan, yang PPI 1 Agustus 2019, ada ASN Pusat dan TNI Polri itu dijalankan di 1 Oktober 2019, itu bisa mengurangi jumlah pembayaran yang harus jatuh tempo di BPJS Kesehatan, Pak. Itu sudah mendekati di awal-awal Februari, tanggung jawab BPJS Kesehatan sudah dilaksanakan. Artinya semakin mengecil lah. Artinya disampaikan ketika di Desember kan 15 miliar itu sudah berkurang, Pak. Angkanya sudah berkurang signifikan, sehingga tentu ketika ada putusan ini akan mempengaruhi juga. Kalau dibilang tidak mungkin karena kepesertaan ini kan sering subsidi silang begitu. Yang batal dinaikkan karena keputusan MA itu yang peserta mana dan berapa rupiah yang batal masuk, Mas Iqbal? Ya, artinya kalau kita melihat dari jumlah kepesertaan mandiri itu kan 15% atau total populasi yang terbagi atas kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan mayoritas di kelas 3, Pak. Kalau secara uang memang jumlahnya T gitu ya. Triliunan ya? Iya, tapi tentu BPJS Kesehatan harus menetapkan strategi baru ini supaya dana yang kita cukup ambil dari pekerja penerima upah, PBI, dan yang lain mencukupi untuk pendanaan 2020, meskipun kalau secara hitung-hitungan kan akan bergerak, yang awalnya diproyeksi akan cukup, jadi kemungkinan akan berkurang. Mas Iqbal, dikatakan bahwa sebenarnya masalah keuangan BPJS Kesehatan ini karena semacam sistem arisan di mana gotong royong itu dilakukan untuk saling menanggung beban itu tidak berjalan karena banyak peserta yang tidak bayar begitu, sehingga akhirnya defisit ini terus-terusan terjadi. Benar demikian atau tidak, Mas Iqbal? Ya, harus diklaster, Pak. Yang memang khusus peserta mandiri itu memang yang dianggap kolektabilitasnya tidak tergrab. Ada yang membandingkan bagaimana contoh untuk pekerja penerima upah swasta antara yang dikelola BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kan datanya ada deviasi di situ. Ya memang ada parameter berbeda ya ketika kita menetapkan pekerja penerima upah harus dengan UMR atau UMK, itu menjadi standar kami. Ketika dia di perusahaan belum dibayar sesuai itu, dia tidak bisa masuk kan begitu. Jadi isunya sebetulnya tidak bisa mengkolek itu khusus untuk segmentasi peserta mandiri saja sebetulnya. Kalau soal kepatuhan dan yang lain di perusahaan, ya kita bekerja terus-menerus, nggak ada orang jujur, Pak, kalau nggak diperiksa. Mas Iqbal, solusinya kira-kira apa alternatifnya untuk kemudian membuat kesehatan keuangan BPJS Kesehatan ini lebih baik? Ya, pertama tentu IT menjadi nomor satu ya, dengan jumlah tenaga BPJS Kesehatan yang 9.000 mengelola 223 jutaan seluruh Indonesia ini kan memang harus pakai IT, termasuk kerjasama kami misalkan dengan Vaskes tingkat pertama rumah sakit untuk membangun sistem IT yang baik sehingga ada komunikasi antara Vaskes tingkat pertama dengan rumah sakit. Selama ini kan ada dari LSM dan yang lain menyampaikan kok rasio rujukan KTP masih tinggi dan yang lain. Tetapi selalu ada penjelasan sebetulnya kenapa kok
harus FKTP itu merujuk ke rumah sakit. Makanya kalau sudah datanya bisa terpampang dalam sistem IT yang baik, dia akan mudah untuk mengatur sehingga orang tidak bolak-balik, harusnya cukup ke rumah sakit A yang memiliki spesialisasi apa itu bisa dijalankan, tidak perlu bolak-balik jadi biaya itu. Baik. Jadi salah satu solusi alternatifnya adalah IT yang lebih baik supaya relatif bisa disaring begitu ya, tidak semuanya langsung ke rumah sakit dan biayanya jadi lebih besar begitu ya Mas Iqbal ya? Betul, betul sekali Pak. Oke, kita harapkan nanti ketemu solusi yang lebih baik lagi. Mas Iqbal Anas Ma'ruf, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Bang Leo, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Eko, kalau kita melihat ini kan kita tahu bahwa sistemnya baik, harapannya, tujuannya baik, tapi karena sistem tidak berjalan dengan baik, akhirnya defisit terus-terusan. Dan ketika MA memutuskan seperti ini kan tadi triliunan loh uang yang batal masuk ke BPJS Kesehatan. Bagaimana nih Mas? Iya, persoalannya kan yang di Mandiri ini sebetulnya Leo. Itu kan ada sekitar 15,83 atau sekitar 35 juta peserta di Mandiri. 35 juta orang. Iya, ini kalau dirupiahkan kan triliunan. Dan ini Mandiri ini banyak juga yang menunggak. Itu kan persoalannya. Harusnya kan ada subsidi silang. Yang Mandiri ini yang harusnya lebih ini karena dia kan orang yang bekerja. Jadi dia harus punya kemampuan lebih ya. Kemampuan lebih untuk membayar iuran sampai nunggak. Ini kalau menunggak terus kan pemerintah lah yang akhirnya menalangi kan untuk sementara. Nah itu harus ada langkah yang konkret menurut saya dari BPJS. Misalkan sanksinya harus diterapkan yang agak berat untuk peserta Mandiri ini. Ini kan kalau terus dibiarkan akan menjadi menjadi keterusan. Mereka nggak bayar sebulan, 2 bulan terus-terusan begini memberatkan menurut saya. Untuk sekarang ini apakah memang sudah wajib ya warga negara Indonesia menjadi peserta BPJS Kesehatan? Wajib, tapi banyak yang tidak melakukan hal juga. Misalkan di perusahaan swasta, itu banyak juga yang sekarang belum mendaftarkan karyawannya untuk BPJS. Oh gitu. Betul. Jadi kalau untuk di pemerintahan saya kira sudah ini ya, sudah tertib. Cuma di swasta ini kadang-kadang kan pengusahanya suka nakal ya, cuma tidak diberikan BPJS. Kalau mungkin yang perusahaan-perusahaan yang besar, saya kira sudah. Tapi perusahaan-perusahaan kecil yang bisa ngumpet-ngumpet, ini kadang-kadang suka nakal. Kalau melihat defisitnya Mas Eko, ini kan angkanya tidak sedikit ya. Betul. Berapa triliun? Belasan. Kalau kemarin kan sudah disuntik sama pemerintah ya, kita 15 triliun. Jadi sekarang mungkin sekitar 13 triliun yang 13 triliun. Yang defisit. Ini pertanyaannya adalah begini, apakah memang dari sejak lahir memang sudah minus ya? 2014 awalnya seperti yang Pak Iqbal tadi katakan memang aman saja karena memang pesertanya belum banyak. Tapi ketika Juni ke atas pesertanya kan mulai banyak. Akhirnya beban BPJS kan juga meningkat. Nah ini ada waktu 2004 saja itu defisitnya sudah 3,3 triliun. 2014. Jadi semakin ke sini pasti akan semakin besar. Bergulung itu ya. Betul, defisitnya. Ini kan sekarang juga ada pemerintah yang ikut menanggulangi. Coba kalau tidak, saya kira nanti akan semakin berat. Saya kurang paham soal putusan MA ini kan yang dibatalkan adalah kenaikan iuran untuk peserta mandiri. Betul. Yang PIB tetap berlaku. Dengan bantuan dari pemerintah tetap berlaku. Kenaikan iuran tetap berlaku. Apakah kemudian tidak bisa dilakukan cara yang lain untuk kemudian tetap menaikkan iuran dari yang dibatalkan ini? Yang perlu dibantu kan sebetulnya yang peserta bantuan iuran ini ya, yang sekitar 134 juta itu, nah itu sebetulnya yang harus dibantu dengan subsidi silang dari Mandiri itu. Makanya Mandiri yang dibatalkan, kan Mandiri orang nggak bekerja, Leo. Jadi sebetulnya itu subsidi silang. Problemnya yang tadi saya sebutkan tadi, banyak Mandiri yang tidak bayar, 54% hanya itu. Sisanya nggak pernah bayar, sisanya nunggak. Nah, ini kan harus ada sanksi yang tegas kalau menurut saya dari pemerintah kepada mereka. Entah sanksi, entah insentif, Mas. Kalau saya berpikir melihat orang Indonesia, begitu ada door prize, semuanya semangat misalnya. Betul, begitu ya. Nah, jangan-jangan kalau kita berikan insentif untuk peserta mandiri yang membayar lebih cepat, misalnya begitu, kita dapat berikan insentif, jangan-jangan lebih efektif lagi. Tapi kita harus jeda dahulu dan saya tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Kompak Metro. Ya. Selamat pagi Pak Syahril, silakan Pak. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 145, pasal 28 dan pasal 34, putusan MA itu sudah benar. Permasalahannya kepada benar tidak benar keputusan itu. Permasalahan sekarang apakah kita biarkan defisit anggaran BPJS itu. Ini permasalahannya. Untuk itu saya menyumbang saran. Ya. Yang pertama, jadikan mengatasi defisit anggaran BPJS ini sebagai program prioritas pertama sejalan dengan program pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak dalam kandungan. Untuk itu kita perankan supaya target capaian penyelesaian Ibu Kota Baru tahun 2024 itu digeser menjadi 2026 dan dana 20 triliun tahunnya sebagai izin beban kepada anggaran itu dijadikan sebagai untuk mengatasi masalah defisit anggaran BPJS ini. Itu yang kedua, ya. Ini pemikiran dari staf daripada BPJS di Provinsi Jambi yang namanya Emilia. Itu bagus sekali ya. Koordinasi sumber dana, potensi dana, impak sedekah. Ya, JIS itu apa namanya itu impak sedekah daripada umat, apakah dia orang Islam atau non Muslim, untuk digunakan sebagai mengatasi defisit anggaran BPJS ini. Saya kira masyarakat akan bersedia untuk membantu melalui impak sedekah apa namanya itu JIS tadi ini ya. Jadi kembali lagi terus yang selanjutnya, yang ketiga saya ingin sarankan ya, tingkatkan aware atau kesadaran masyarakat bahwa mereka itu wajib harus sadar bahwa untuk membayar iuran daripada BPJS ini itu adalah merupakan kewajiban mereka, merupakan keharusan untuk kesejahteraan mereka. Ini ditingkatkan awareness kepada kesadarannya. Melalui apa? Ya seperti sekarang kita menghadapi corona ini dengan sedemikian media dan segalanya. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Ahmad Yusuf di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Pak Ahmad Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Metro. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ahmad Yusuf. Jadi saya kira begini, masalah BPJS ini sebenarnya bukan masalah sama masyarakat. Yang harus ditingkatkan bukan masalah pembayaran, pelayanannya, terutama di daerah yang banyak keluhan-keluhan masyarakat itu. Begitu kita masuk jalankan di BPJS ini, kita diarahkan beli obat di luar, terlalu lebih besar jauh. Jadi ini yang perlu diperbaiki, apa permainan dokter kerjasama dengan BPJS atau BPJS yang bagaimana. Nah, ini yang perlu ditingkatkan sekarang. Masalah kenaikan 100.000 apa itu tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kekecewaan masyarakat kalau pelayanan tidak bagus. Jadi tidak keberatan kalau iuran naik, karena dengan iuran naik pelayanan bisa dinaikkan juga, begitu ya Pak? Saya kira itu tidak ada masalah. Ini karena masalah nasib orang banyak, masalah kesehatan. Jadi saya kira itu masalah kenaikan itu bukan masalah. Kita di daerah ini terpencil ya. Masyarakat sebenarnya susah, tapi bukan keluhan itu masalah kenaikan. Pelayanannya yang harus ditingkatkan. Nah, sekarang jadi pelayanan tidak bagus, bagaimana kita mau dinaikkan? Beli obat di luar jutaan. Nah, ini yang perlu diperbaiki dan pemerintah pusat jangan tutup telinga. Karena dengan besarnya kasus korupsi di Indonesia, keraguannya masyarakat juga membayar BPJS ini mulai ragu. Marilah kita perbaiki sama-sama seluruh Indonesia. Terutama Bapak Jokowi agak keras sedikit, berhentilah itu bikin-bikin pencitraan. Terima kasih Pak Ahmad Yusuf di Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ahmad Yusuf ada Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Amrozi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Amrozi. Silakan Pak, bagaimana pendapat Anda Pak menyehatkan BPJS Kesehatan ini kita? Halo? Halo, ya Bang Leo, halo. Ya, silakan Pak, Begini, sebetulnya BPJS itu harus ada, paling tidak ada petugas seperti bank. Kalau bank itu ada marketing, kalau misalnya tanggal 20 jatuh tempo harus bayar, ya paling tidak di SMS atau diingatkan, oh ini bayar. Nah, yang terjadi itu kan bayar 3 kali lancar, wah bagus, bulan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, terus nggak bayar, nanti 10 bulan sakit, nggak dirapel. Harusnya tiap bulan yang ada proses atau aliran kas masuk ke BPJS itu jadi mandek.
Ada sebetulnya remindernya mau ya. naik atau tidak itu tidak soal. Yang penting BPJS sendiri harus koreksi di dalam internal BPJS. Ini seperti dana sosial saja. Bayarnya kan orang utang mau bayar selama sehat kan keberatan. Itu sakit baru sadar bayar. Yang kedua, ini tugas besar bagi Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan. Kalau toh jiwa saya mau disuntik dana itu sebenarnya jangan, karena itu sentra profit oriented. Nah, kalau BPJS itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini harus betul-betul diperhatikan, pemerintah harus diberi suntikan dana biar jalan lah. Nanti kalau sudah jalan tuh BPJS harus koreksi, harus ada petugas yang memantau orang yang tidak bayar. Bagaimana harus tegas sedikit dong, seperti bank lah. Itu. Pak Amrozi, sedikit Pak. Ini jadi semacam duluan mana telur atau ayam. BPJS Kesehatan bilang kita mau meningkatkan pelayanan, tapi karena anggarannya atau dananya kurang jadi susah. Sementara rakyat bilang ya sudah tidak apa-apa, dinaikkan saja dananya, iurannya, yang penting pelayanannya dinaikkan. Ini yang duluan, yang harusnya yang mana Pak? Begini, sebenarnya kalau tidak naik tidak apa-apa. Sepanjang ini pertama langkah pemerintah harus nalangi. Bu Sri Mulyani mau tidak mau harus putar otak beberapa kali, harus ditalangi sampai break even point, sampai BEP. Nah, setelah itu ditertibkan semua yang anggota BPJS harus bayar. Saya yakin walaupun tidak naik, paling tidak defisit BPJS lah. Kalau masalah ayam dan telur, ya seperti teori biologi, omno vivo equo, omno ovo equipo. Mana yang lebih duluan, tidak ada yang menang itu. Sama-sama mengklaim duluan. Oke, harus diselamatkan. Terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Ini ada sampai muncul ide-ide kreatif ini Mas Eko. Ada yang mengatakan tadi Pak Syahril ya. Ya sudah ibu kota baru dimundurin saja, dananya dipakai untuk BPJS Kesehatan. Tapi kan usulan-usulan seperti ini kan sifatnya tidak permanen ya. Betul. Masalahnya nanti bisa berulang lagi, terus nanti anggaran mana lagi yang harus direalokasikan? Bagaimana Mas Eko? Ya, alokasi dana sebetulnya sudah dipatok sendiri, nggak ada hubungannya lah sebetulnya dengan ibu kota negara, kan sudah ada alokasinya sendiri. Kesehatan menurut saya harus ditingkatkan besok APBD ininya ya, alokasi dananya di sana. Itu idenya muncul karena mungkin sudah stres juga kan, cari alternatif solusi apa begitu kan? Iya, ini kan belum ada sampai 10% malahan alokasi dana untuk kesehatan, sangat jauh sekali. Jadi kalau 10% saya kira itu yang paling realistis lah untuk penduduk Indonesia yang sudah 250 juta lebih ya. Jadi saya kira itu yang harus didengarkan lah pemerintah. Yang harus didahulukan yang mana? Pelayanannya ditingkatkan. Tapi kalau pelayanan ditingkatkan, BPJS Kesehatan bilang ya ada dana, ada servis begitu kurang lebih. Bagaimana? Pelayanan itu debatable menurut saya ya. Kalau di beberapa kota, di kota besar misalkan di Jakarta, pelayanan BPJS rata-rata bagus. Bagus ya. Di rumah sakit swasta rata-rata bagus. Saya pernah mengalaminya. Cuma di beberapa daerah yang rumah sakit pemerintah misalkan, itu pelayanan harus kita akui, harus ada ekstra peningkatan yang lebih bagus. Ini memang keluhan bukan hanya Pak Syahril di Jakarta maupun Pak Yusuf di mana tadi di Banggai Laut. Tapi banyak daerah juga melakukan hal yang sama. Keluhan juga sama. Itu soal pelayanan. Jadi saya kira mungkin harus ada perhatian lebih di pemerintah daerah. Langkah konkret untuk jangka pendek menyelamatkan BPJS akan kita bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, Mas Eko, jangka pendek setelah putusan MA, apa yang bisa dilakukan oleh entah pemerintah, entah BPJS Kesehatan untuk semakin mempersempit defisit yang memang sudah semakin sedikit ya, tapi kan yang dibilang sedikit itu juga 13 triliun kalau tidak salah ya, itu bagaimana? Yang pertama, putusan MA harus dilaksanakan, itu wajib. Artinya bisa berbagai cara, misalkan dikembalikan atau itu menjadi saldo ke depan. Kan ada yang harus dikembalikan di bulan Januari dan Februari. Karena sudah ada yang keburu bayar ya? Betul, jadi Maret ada yang sudah bayar, ada yang belum. Jadi kalau Maret belum bayar, saldonya dimasukkan saja ke situ. Jadi itu menjadi solusi salah satu solusi lah untuk putusan MA ini. Kemudian yang kedua, saya kira BPJS pemerintah dalam hari ini ya, Kementerian Keuangan, Tenaga Kerja, Sosial, Kesehatan terus mulai berpikir ulang bahwa jangan dibiarkan terus-menerus ini. Kalau defisit semakin parah, itu di 2024 nanti itu bisa sampai tembus 77 triliun. 77 triliun defisitnya? Betul, itu hitungan-hitungan yang kasar yang pernah kita buat. Kalau begitu dalam jangka pendek, selain kemudian tadi melaksanakan putusan MA, kan defisit itu tetap menganga ya? Betul. Sekarang hanya 13. Lalu bagaimana caranya?
Ya, salah satu caranya mungkin ada hal-hal yang perlu dikombinasikan lah. Misalkan, ini kalau saya setuju dengan usulan Pak Derajat Wibowo ya, meskipun mungkin ini banyak ditentang orang. Salah satunya misalkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pasien yang suka merokok misalkan kan, itu kan bisa jantung, bisa paru, bisa cancer dan lain stroke dan lain-lain itu ini aja dibebankan, dibebankan kepada peserta, kan itu diakibatkan oleh pasien sendiri. Tapi itu juga pro kontra, karena sebelumnya juga pemerintah tidak setuju karena itu tetap saja itu warga negara Indonesia. Betul. Jadi pro kontra itu sebetulnya yang harus ditindaklanjuti. Pemerintah sekarang menurut saya Pak Jokowi ini kan sudah tidak akan menjabat lagi di 2024. Jangan populis lagi. Harus berani mengambil tindakan yang menurut saya berani meskipun tapi, tidak populer. Betul, iya. Saya kira itu harus dilakukan. Misalkan hal-hal yang lain setelah putusan MA ini apa nanti yang tidak perlu takut lah menurut saya. Kalau dia memang bagus, saya kira akan didukung oleh rakyat. Terkait dengan kenaikan yang dibatalkan ya, walaupun kita ya harus tunduk kepada putusan MA, saya hanya berpikir kalau beli rokok ya misalnya itu sanggup dengan jumlah yang sama dengan iuran terkecil. Tapi terus kenaikan iuran untuk kesehatan tidak disupport, saya tidak paham bangsa ini. Ya, karena kadang-kadang kalau cuma satu orang itu mungkin ringan. Tapi kalau 5 keluarga ya itu memang agak berat. Itu kan hitung-hitungan yang sebetulnya tidak semua orang juga setuju, sepaham. Beli rokok bisa, tapi iuran di BPJS, iuran kesehatan aja nggak mampu, ditunda, bahkan sampai nunggak. Itu kan menjadi persoalan, menjadi tanda tanya. Beli rokok bisa, beli kesehatan ini. Jadi menurut saya bangsa ini harus mulai sadar bahwa kesehatan itu adalah yang utama. Jadi menjaga kesehatan agar jangan sampai sakit yang terlalu berat lah, Leo. Jadi puskesmas ini menjadi ujung tombak lah menurut saya. Bukan hanya kita datang puskesmas untuk sakit, tapi juga ada edukasi di sana biar enggak sakit terlalu banyak. Mungkin jangan-jangan kita juga harus mengganti istilah rumah sakit menjadi rumah sehat begitu ya.